Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Teddy ya. Nah, untuk video kali ini saya mau sharing nih tentang pemotongan pajak influencer. Nah, di sini siapa nih yang bingung ya, bagaimana sih kita motong pajak influencer? Atau ada yang sudah paham? Nah, boleh ya kita sharing di video ini. Nah, selanjutnya ini ketentuan pemotongan pajak influencer. Mungkin di sini ada yang bertanya nih, influencer ini kena PPh 21 atau PPh 23 ya? Nah, PPh 21 jika influencer ini orang pribadi yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa ataupun sebagai pemotong ya, ataupun sebagai perusahaan yang menggunakan jasa influencer. Nah, kena PPh 23 jika influencer ini melalui agen atau di bawah badan usaha seperti PT, CV, atau lainnya yang berbentuk badan usaha. Nah, influencer ini harus menyetor pajaknya sendiri jika tidak bertransaksi dengan pemotong PPh. Nah, jika bertransaksi dengan pemotong, maka pemotong ini ada kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh, menyetor ke kas negara, dan memberikan bukti potong kepada influencer tersebut. Nah, paham ya? Nah, ini adalah untuk tarif pajaknya. Jika PPh 21 ini mengacu ke tarif pajak pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh 36 tahun 2008 yang diperbarui dalam Undang-Undang HPP ya nomor 7 tahun 2021. Nah, sepertinya untuk tarifnya ini teman-teman pasti udah familiar ya. 0 sampai 60 juta itu 5%, 60 sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai dengan 5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar adalah 35%. Nah, apabila terkait pemotongan ke bukan pegawai, nah influencer ini kan bukan pegawai ya, maka sesuai ketentuan pasal 12 PMK 168 tahun 2023, DPP-nya sebesar 50% dari penghasilan bruto, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf E jika teman-teman mau cek ya. Nah, jadi perhitungannya dari mana? Dari 50% dari penghasilan bruto. Itu adalah tarifnya ya untuk perhitungan influencer ini. Selanjutnya, bagaimana nih pajaknya jika di gross up? Kadang-kadang tuh ya, ada yang influencer, saya mau terimanya net ya, pajaknya ditanggung sama si perusahaan gitu ya. Nah, pajak yang di gross up ini bisa dibiayakan atau mengurangi penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak, sehingga PPh terutang akan semakin kecil. Ini keuntungannya ya, jika si perusahaan menggross up. Nah, biaya gross up-nya ini, biaya tunjangan PPh-nya ini boleh dibiayakan nanti di SPT tahunan ya, menjadi biaya. Jadi akan mengurangi penghasilan, maka akan mengurangi laba, dan otomatis juga PPh terutangnya juga akan semakin kecil. Nah, bagaimana perhitungannya jika di gross up? Nah, rumusnya ini sebetulnya sama ya dengan gross up yang pernah saya sharing ya. Nah, itu adalah DPP dibagi dengan 100% dikurangi dengan tarif pajak. Itu adalah rumus umumnya ya, DPP dibagi 100% dikurangi dengan tarif pajak. Nah, jika gross up-nya PPh 21 atau ber-NPWP, karena kan ada yang tidak punya NPWP misalnya ya. Kalau ber-NPWP, DPP dibagi dengan 100% dikurangi 2,5%, atau juga bisa langsung DPP dibagi 97,5%. Nah, bagaimana jika tidak ber-NPWP? Maka akan ada kenaikan 20% ya dari tarif pajak awal. Nah, maka DPP dibagi 100% dikurangi dengan 3%. Nah, 3% dari mana? 2,5% ditambah dengan 2,5% dikali 20% ya. Jadi totalnya 3%. Nah, jika gross APPH 23 gimana nih? Ada PT ya tidak mau menanggung misalnya, tidak mau dipotong gitu ya. Nah, ini DPP dibagi 100% dikurangi dengan 2% karena tarif pajak untuk jasa ya, jasa perantara misalnya itu adalah 2%. Nah, ini saya tidak catat ya untuk PPh 23 tidak ber-NPWP karena biasanya itu semua PT sudah punya NPWP. Nah, itu ya bagaimana jika pajaknya di gross up.
Selanjutnya, bagaimana nih dengan jurnalnya? Nah, jurnal normal biasanya kita langsung ya mendebet professional fee, yaitu misalnya biaya konsultan atau biaya professional fee gitu ya. Nah, ini kita debit misalnya 1 juta, kemudian mengkredit hutang PPh 21.025.000, kemudian banknya juga dikredit ya 975.000. Ini adalah normalnya jika si freelancernya mau dipotong pajak. Nah, gimana kalau tidak mau dipotong nih? Maka kita harus cross up ya. Nah, jadi jurnalnya professional fee 1 juta, kemudian di debitnya biaya tunjangan PPh 25.641, kemudian di kreditnya adalah hutang PPh 21 25.641 dan di kreditin juga bank 1 juta. Jadi yang ditransfer ke si freelancer tetap 1 juta. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah ya untuk pemotongan pajak si freelancer. Jadi jangan khawatir, tinggal kita tentukan saja apakah freelancernya ini orang pribadi atau di bawah agen atau di bawah badan usaha. Kemudian apakah dia mau dipotong ataukah dia maunya di gross up. Tinggal disesuaikan dengan kondisinya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, like, membagikan, dan juga mensubscribe. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.